Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, semangat sekali kalian pagi ini ya. Tapi memang ada satu hal yang membuat saya selalu senang ketika masuk di ruangan ini. Ada yang tahu? Tidak. Iya, saya senang karena raut wajah kalian itu mencerminkan calon-calon orang sukses. Amin. Ya, baik kawan-kawan sekalian, tidak apa-apa saya panggil kawan-kawan. Ya, sekalipun saya ini dosen kalian dan kalian ini ada mahasiswa saya, rasanya lebih enak panggil kawan-kawan ketimbang anak-anakku sekalian. Karena saya merasa kita seperti seumuran, dari segi energi ya kita seumuran saja. Gimana, ada yang mau protes? Bercanda. Baik, saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu karena segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam mata kuliah apa? Teknik penulisan dan publikasi KTI. 100 untuk kekompakannya. Sebelum saya masuk pada apa yang menjadi pembahasan kita, ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas atau mempraktekkan tentang apa? Cuma 3 yang angkat tangan. Oke, saya kira cuma 3 berarti yang hadir kemarin cuma 3. Saya persilakan kepada sebentar, biar saya ingat namanya. Siti Hardila Latukonsina. Betul? Oke, silakan. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Yang telah kita pelajari minggu kemarin adalah cara membuat akun author jurnal. Cara membuat akun author jurnal. Beri tepuk tangan. Ya, baik kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk materi kita absen dulu ya. Biar saya absennya melalui syakat, bukannya di HP saja ya. Yulmiati ada? Hadir, Pak. Oke. Sri Wahyuni? Hadir, Pak. Tendri? Hadir, Pak. Hermanto? Hadir, Pak. Baik, terima kasih karena kelas ini selalu hadir semua di setiap pertemuan kita. Luar biasa ya. Itu menunjukkan bahwa kalian serius untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini lebih spesifiknya adalah tentang bagaimana melakukan submit artikel pada jurnal yang kita tuju. Nah, sebelum nantinya saya mempraktekkan secara langsung cara submit artikel pada jurnal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan submit atau mengirim artikel kita ke jurnal yang kita tuju. Apa saja? Ya, bisa diperhatikan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum mengirim artikel jurnal adalah kita perlu mencari jurnal sasaran sebelum menulis artikel. Jangan dibalik, karena kebanyakan di antara kita, bahkan kawan-kawan saya juga, kebanyakan mereka itu menulis artikel dulu baru mencari jurnalnya. Nah, yang seperti itu kemungkinan yang terjadi adalah akan kerja 2 kali. Kenapa kemudian kita harus mencari jurnal sasaran dulu sebelum menulis? Karena setiap jurnal memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Sementara kita penulis ini dituntut mengirimkan artikel atau mensubmit artikel kita sesuai dengan kebijakan jurnal dan sesuai dengan template jurnal. Nah, ini yang poin kedua adalah membaca kebijakan jurnal. Nah, poin kedua ini kita lakukan setelah ternyata kita menemukan jurnal sasaran. Setelah menemukan jurnal sasaran, kita perlu membaca kebijakan jurnal. Yang ketiga adalah mendownload template. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Template ini penting. Jadi jangan tulis artikel dulu. Anda download templatenya dulu, baca templatenya baik-baik, baru kemudian menulis artikel sesuai dengan template. Nah, kalau ada yang nulis artikel mulai dari misalnya abstrak, pendahuluan sampai pada referensinya dan tidak sesuai dengan template, ujung-ujungnya juga harus disesuaikan lagi dengan template jurnal. Karena kalau tidak, kebanyakan jurnal itu yang menjadi poin pertama dalam validasi atau memeriksa artikel masuk adalah soal template. Kalau ternyata artikel yang kita kirim tidak sesuai dengan template,
maka bisa langsung di-reject artikel kita. Bisa langsung ditolak. Dan yang kelima, jangan lupa uji similarity. Kita harus menguji tingkat kesamaan atau indeks kesamaan artikel yang kita tulis. Nah, beberapa jurnal menerapkan batas maksimal toleransi. Ada yang 25%, bahkan ada mungkin yang paling besar 30%. Kalau ternyata indeks kesamaan artikel yang kita tulis di atas 25, ya otomatis ditolak. Karena ada indikasi plagiasi. Dan yang terakhir baru melakukan submit. Baik, sebelum saya lanjut bagaimana cara submit, ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan setelah kita melakukan submit. Nah, bisa diperhatikan. Setelah kita melakukan submit, jangan lakukan hal ini. Yang pertama apa yang tidak boleh? Bertanya tentang template jurnal. Banyak juga yang seperti itu. Di Japri editornya. Di mana bisa didapatkan template jurnalnya? Kalau Anda seperti itu, menandakan bahwa Anda tidak membaca website jurnal itu secara baik, secara menyeluruh. Karena template jurnal ini bisa di-download di websitenya. Begitupun bertanya tentang pembayaran, jangan dilakukan. Itu akan mempengaruhi kesan kita kepada editor jurnalnya. Karena bertanya tentang pembayaran atau tentang pembayaran ini bisa kita dapat di website jurnalnya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya tentang waktu terbit. Jangan ditanya editornya. Ya, saya sendiri, saya juga mengelola jurnal bahkan sebagai editor in-chief. Banyak sekali yang bertanya, kapan terbit? Padahal di website jurnal sudah ada. Gak usah bertanya yang seperti itu. Artinya Anda tidak mandiri, tidak inisiatif mencari informasi, padahal di jurnal itu sudah jelas sekali. Dan yang keempat, menurut saya yang paling tidak boleh Anda lakukan adalah meminta LOA. Tahu LOA itu apa? Tidak tahu. Letter of acceptance. Ya, semacam surat yang menyatakan bahwa artikel yang kita kirim itu dinyatakan diterima dan akan diterbitkan. Jangan minta. Jurnal itu, lalu lintas penerbitannya itu mekanismenya sudah sangat jelas. Bahkan waktu kapan LOA itu terbit juga sangat jelas. Dan yang selanjutnya adalah mendesak editor. Jangan sama sekali kalian mendesak editor misalnya untuk menerbitkan LOA. Karena banyak juga seperti itu. Baru submit paginya, malam sudah di WA editornya. Di WA editornya. Bisa tidak LOA saya terbit malam ini? Loh, baru submit pagi sudah minta terbit LOA malamnya. Jangan. Nah, itu akan mempengaruhi psikologi editor dan bisa saja Anda tidak diterima artikelnya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah submit via WhatsApp, ada juga submit via email. Gak boleh. Ya, tata kelola jurnal berbasis open journal system itu sudah betul-betul dimaksimalkan, harus melalui OJS. Submitnya melalui OJS. Ya, jangan lagi ada yang mengirim melalui WhatsApp editor atau mengirim melalui email editor. Kecuali memang ada jurnal-jurnal tertentu yang kebijakannya melalui pengiriman email. Kalau itu boleh-boleh saja. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kenapa ngantuk ya? Ngantuk? Tidak? Saya kira ngantuk. Bercanda. Jangan tegang sekali kamu Muammar ya. Baik. Selanjutnya saya sudah mempersiapkan video bahan ajar yang bisa membantu kawan-kawan sekalian tentang bagaimana cara submit artikel. Silakan disimak videonya dengan saksama, karena setelah ini saya akan menginstruksikan kepada kawan-kawan sekalian untuk mempraktekkan submit abstrak. Karena minggu kemarin, sebelumnya 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, kita sudah belajar tentang bagaimana menulis abstrak yang baik dan benar. Oke, saya akan putar videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik mahasiswa sekalian, berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Teknik Penulisan dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah. Pada pertemuan ke-14 ini, saya akan menjelaskan dan langsung akan kita praktekkan cara melakukan submission artikel pada jurnal yang kita tuju. Sebelum kita memulai, silakan adik-adik mahasiswa sekalian mempersiapkan perangkatnya berupa laptop maupun komputer yang tersedia. Langsung saja saya akan jelaskan dan praktekkan cara submission. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membuat akun author atau registrasi akun author di jurnal yang kita tuju. Bagi yang sudah punya, silahkan langsung login. Nah, anggap saja ini jurnal yang kita tuju. Loginnya ada di menu bagian atas. Kita klik. Nah, silahkan diisi username dan passwordnya. Ya, ini cara untuk login ya. Login. Kemarin sudah buat akun. Nanti cara loginnya seperti ini. Dan kita sudah berada di akun author jurnal kita. Nah, di sebelah kanan ada new submission, silakan diklik. Tahap pertama kita di tahap starting the submission. Kita memulai submisi atau mensubmit artikel kita. Nah, di bagian submission checklist ini silakan di checklist semua. Nah, nanti ini di checklist semua saja. Tapi sebelumnya nanti silakan ditranslate ya. Kalau yang sudah paham bahasa Inggris lebih enak. Jadi kebijakan ini harus Anda ikuti semua. Is in open office seperti Microsoft Word, RTF, dan lain sebagainya. PDF tidak diperkenankan. Nah, nanti dibaca saja. Yang penting ini harus diceklis semua. Copyright notice-nya juga harus dibaca. Terus selanjutnya teman-teman mengklik save and continue. Setelah itu di step 2 uploading the submission, teman-teman juga harus baca aturan ini. Dan jangan lupa untuk mengupload file artikel kita dalam bentuk Microsoft Office Word. Nah, saya sudah siapkan. Setelah itu nanti file yang dikirim harus yang Microsoft Office. Sudah, jangan kirim file PDF ya. Continue lagi. Dan kita di step 3 yaitu mengisi metadata penulis. Ya, misalnya di bagian first name, kemudian last name. Kalau teman-teman namanya terdiri dari 3 suku kata, silahkan diisi. Ada yang namanya cuma satu kata saja. Dan last name. Kalau misalnya teman-teman hanya terdiri dari satu, misalnya Adam saja ada, diisi di bagian first name tidak ada ya. Last name. Kalau cuma satu kata saja berarti di first name Adam, kemudian last name-nya Adam. Setelah Itu kalau misalnya. Aplikasi di email. Terus afiliasi diisi, country-nya juga diisi. Setelah itu teman-teman silahkan menambahkan author kalau misalnya penulisnya lebih dari satu. Kalau tidak ya satu saja. Kemudian title diisi, judul artikel kita. Ya, saya sudah siapkan artikelnya. Kemudian di kopas di sini, dan setelah mengisi title, mengisi abstrak, di copy saja dari artikelnya. Ini di abstraknya. Jadi teman-teman tidak perlu menulis secara manual, di copy paste saja. Setelah itu di scroll ke bawah, bagian referensi perlu diisi. Setelah kita copy. Dan ketika sudah, jangan lupa untuk mengklik save and continue. Kita berada di tahap keempat, uploading supplementary files. Silakan teman-teman mengklik choose file, kemudian memilih file yang file artikelnya, dan jangan lupa untuk mengklik upload lagi. Ketika sudah, selanjutnya di tahap memasukkan supplementary file ya, kita isi judul lagi. Oke, terus di kopas di sini, kreatornya ya nama kita sebagai penulis. Ya, di scroll ke bawah, di supplementary file kita klik lagi, kemudian masukkan lagi. Terus mengklik save and continue. Dan kalau sudah, teman-teman tinggal mengklik save and continue. Nah, di bagian step 5 ya, mengkonfirmasi file submission kita atau mengkonfirmasi file yang kita submit. Karena sudah ada, tinggal mengklik finish submission. Terus active submission diklik juga, dan sudah selesai. Nah, statusnya adalah awaiting assignment, tinggal menunggu diperiksa oleh pengelola jurnal. Dan sebagai tugas adik-adik sekalian, sebagai bukti bahwa adik-adik mengikuti video bahan ajar ini, silakan di scan barcode yang ada di sebelah saya. Video ini mirip dengan saya ya. Link yang sudah saya sediakan, silakan diisi sebagai bukti bahwa adik-adik mahasiswa mengikuti
Ya, perkuliahan kita nanti melalui barcode ini di scan. Sampai jumpa pada pertemuan Sekarang berikutnya. sekarang saja. Sekian, Ya. wassalamualaikum Silakan di scan karena di dalam barcode ini ada beberapa penugasan untuk menindaklanjuti perkuliahan ini. Silakan di scan dulu barcode-nya. Silakan diambil HP-nya untuk di scan. Oke, sudah? Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Ya, baik, kawan-kawan mahasiswa sekalian, seperti itu tadi cara submit artikel. Ya, saya sih berharap bahan ajar berupa video tadi itu sudah cukup membimbing kawan-kawan sekalian untuk melakukan submit artikel. Oke, selanjutnya adalah kita langsung praktek. Sudah punya akun kan? Akun author kemarin sudah dibuat. Sekarang tugasnya adalah melakukan submit seperti tadi. Tidak perlu khawatir kalau misalnya belum ada artikelnya, tidak perlu upload full artikel. Cukup yang diupload adalah judulnya saja dan abstrak. Oke? Nanti diikuti cara ini. Kita kasih waktu berapa menit ya? Kita kasih waktu submitnya sebenarnya 5 menit bisa, 10 menit ya. 10 menit silakan kalian submit sesuai dengan video yang kita tayangkan secara bersama-sama tadi. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik. Gimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, saya akan cek satu persatu apakah betul semuanya sudah submit artikel atau belum ya. Ini Muammar, mana Muammar? Bagus, sudah masuk tugasnya. Kemudian Baso. Oke, Baso juga sudah masuk. Kemudian Mukhlisa. Ya, Mukhlisa juga sudah masuk. Kemudian Sri Wahyuni juga sudah. Faradiba juga sudah masuk. Nikmatullah juga sudah masuk. Oh ya, totalnya ada 20 orang ya? Iya, Pak. Oke, aplaus dulu untuk kalian semua. Ini nih mahasiswa yang bisa dibanggakan. Belajarnya efektif. Hanya sekali nonton video sudah bisa dipraktekkan. Yang kayak begini yang harus kalian pertahankan, harus kalian tingkatkan. Karena yang seperti ini sekarang mungkin kawan-kawan mahasiswa belum merasakan manfaatnya. Tapi kalau misalnya punya niat untuk lanjut S2 atau punya niat menjadi dosen, insya Allah ya, maka publikasi artikel adalah hal yang sangat kalian butuhkan nantinya. Dan ini juga materi kuliah ini juga sangat berkaitan dengan kebutuhan kalian di S1 ini. Karena di prodi kita sudah diterapkan kebijakan bahwa lulusan S1 itu selain menghasilkan skripsi, kalian juga harus menyetor artikel jurnal. Dan kalian tidak perlu khawatir karena sudah sampai di sini kalian sudah paham. Bukan sekedar membuat artikel saja, tapi juga tahu bagaimana mensubmit artikel di jurnal yang kita tuju. Oke, baik kawan-kawan sekalian, berhubung waktu kita sangat terbatas dan sudah selesai, saya tentunya secara pribadi sangat berterima kasih atas perkuliahan kita yang sangat produktif ini. Yang seperti ini yang harus dipertahankan. Mudah-mudahan minggu depan kalian masih tetap aktif. Amin. Hadir. Ya, selain aktif ya tentu harus hadir semua seperti hari ini. Saya mendoakan kalian sehat selalu. Amin. Dan untuk minggu depan nanti di grup WA kita saya akan share tutorial cara download dan install Mendeley. Karena itu yang akan menjadi bahan materi kita di minggu depan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.